Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, tolong ketua kelasnya untuk bisa memimpin doa teman-temannya. Baik, teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, selanjutnya Bapak akan membagikan link daftar hadir melalui Google Form. Bapak mau menanyakan kabar kalian nih, bagaimana kabarnya anak-anak pagi hari ini? Baik, Pak. Bapak harap kita selalu semangat ya mengikuti kegiatan pembelajaran dari awal hingga akhir nanti. Dan Bapak juga tidak henti-hentinya mengingatkan kita semua untuk selalu menjaga kesehatan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan guna memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Baik, anak-anak, sebelumnya masih ada yang ingat materi minggu lalu kita membahas tentang apa? Ada yang bisa bantu Bapak jawab? Saya Pak. Ya, silakan. Jadi materi kita minggu lalu yaitu membahas mengenai pengertian pertumbuhan ekonomi, kemudian cara mengukurnya, kemudian masalah-masalah pertumbuhan ekonomi di negara berkembang, Pak. Baik, Bapak akan share screen. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pembangunan ekonomi. Tujuan pembelajaran dari pembelajaran hari ini diharapkan siswa mampu menjelaskan pengertian pembangunan ekonomi. Ya, selanjutnya pengertian pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan-perubahan dalam struktur ekonomi dan corak kegiatan ekonomi atau usaha guna meningkatkan pendapatan per kapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi real atau nyata. Apakah anak-anak ada yang mengetahui produk nasional bruto itu apa? Ada yang bisa bantu menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan. Jadi, produk nasional bruto itu adalah total nilai pasar semua produk dan jasa yang dihasilkan dalam satu tahun dengan tenaga kerja dan properti yang disediakan oleh semua penduduk atau warga negara dimanapun lokasi produksinya. Seperti itu, Pak. Ya, apa yang terlintas di pikiran Anda jika mendengar kata kemiskinan? Ayo, ada yang bisa bantu Bapak jawab lagi? Mohon izin, Pak, saya mau menjawab. Ya, silakan Agus. Baik, Pak, jadi menurut saya kemiskinan itu merupakan suatu pendapatan anggota masyarakat yang tidak cukup untuk memenuhi suatu kebutuhan pokok. Oke, terima kasih De Agus dan De Cita. Jawabannya sudah tepat sekali ya. Bapak akan memberikan kalian tugas kelompok berupa diskusi. Jadi berbentuklah menjadi dua kelompok diskusi. Nah, Agus, di sini ada berapa siswanya? Ada 11, Pak. 11. Jadi kita bagi dua, satu kelompok itu ada 6 orang ya? Ya, Pak. Baik, Bapak urutkannya dari absen aja ya, saya baginya. Kelompok Siapa? pertama ada Audrey Verina Irawati, kemudian yang kedua Ibu Tua Agus Dharma Putra, ketiga Feni Paremika, keempat Nur Inayah, yang kelima Muhammad Nur, dan yang terakhir Sapriani. Ini kelompok satu ya. Kelompok keduanya yang pertama ada Aldi, Desita, Niken, Ulfa, dan Lisa. Baik, jadi tugasnya itu mencari informasi yang terdiri dari pengertian, penyebab, dan dampak serta cara mengatasinya. Jadi contoh soalnya itu yang pertama ada pengangguran dan yang kedua ada taraf hidup yang rendah. Jadi kelompok satu itu bahas pengangguran ya, yang kelompok keduanya itu membahas taraf hidup yang rendah.
kalian. Apakah kalian sudah memahami tugasnya? Mohon izin bertanya Pak, apakah tugasnya itu nanti dibuatkan PowerPoint-nya juga Pak? Oh, tidak usah. Oh, ini Baik Pak, paper aja. baik Pak, siap. Ya, baik. Jadi kalian sudah memahami tugasnya ya. Jadi contohnya itu misalnya pengangguran itu seperti apa, kemudian penyebabnya itu seperti apa, kemudian dampaknya itu seperti apa, cara mengatasinya pun itu bagaimana. Baik, kalau sudah paham, silahkan dikerjakan. Bapak akan memberikan waktu diskusi selama 10 menit. Bapak akan membuatkan kalian breakout room untuk berdiskusi. Baik, Bapak saya stop screen dulu ya. Silakan masing-masing anak bisa masuk ke breakout room-nya. Ya, silahkan. Waktu berdiskusinya udah selesai, silahkan perwakilan dari kelompok 1 untuk bisa menyampaikan apa yang sudah didapat. Silahkan kelompok 1. Kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi yang dimana materinya mengenai pengangguran. Nah, di sini ada pengertian pengangguran. Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk angkatan kerja yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, sedang memiliki proyek pekerjaan selanjutnya. Kasih aplaus dulu dong untuk kelompok 1. Ya. Sangat jelas dan tepat sekali ya yang disampaikan oleh perwakilan kelompok 1 tadi, bahwa penyebab dari pengangguran itu antara lain masih rendahnya kualitas angkatan kerja, yang kedua tidak imbangnya pertumbuhan angkatan kerja dengan kesempatan kerja yang ada. Lagi-lagi di sini perlu peran pemerintah dalam memberikan kebijakan-kebijakan yang tepat dalam menanggulangi pengangguran. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas pendidikan guna meningkatkan pengetahuan, skill, keterampilan untuk calon pencari kerja nantinya. Selain pemeran pemerintah, masyarakat pun ikut andil dan harus mempunyai motivasi yang tinggi. Contoh motivasinya itu seperti apa? Seperti semangat dalam mengikuti pelatihan, semangat dalam menjalankan pendidikan dan lain-lain. Kemudian yang kedua, saya setuju sekali dengan apa yang dikatakan di poin terakhir, yaitu mengadakan pendidikan dan pelatihan yang bersifat praktis, sehingga seseorang tidak harus menunggu kesempatan kerja, melainkan ia sendiri mengembangkan usaha yang menjadikan bisa memperoleh pekerjaan dan pendapatannya sendiri. Saya rasa kalian sudah memahami betul permasalahan pembangunan ekonomi yang ada di negara berkembang ini, dan solusi yang kalian tawarkan pun saya rasa sudah cukup tepat sekali. Sekali lagi kasih aplaus dulu untuk kita semua. Baik, selanjutnya Bapak akan memberikan kalian pekerjaan rumah, yaitu tugas esai yang berjumlah 4 soal terkait materi hari ini. Kalian bisa mengerjakannya di link Google Form. Nanti selesai pembelajaran ini Bapak kasih lagi linknya ya. Baik, sebelum Bapak menutup kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak ingin satu orang siswa Bapak ingin bertanya pengalaman apa yang kalian rasakan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Jadi bisa bantu Bapak jawab? Saya Pak. Ya, silakan. Jadi yang telah saya dapatkan dari pembelajaran hari ini adalah saya sudah memahami nih pengertian pembangunan ekonomi yang telah Bapak jelaskan. Kemudian saya mengetahui nih indikator-indikator apa sih yang telah terjadi dalam pembangunan ekonomi. Selanjutnya kemudian saya mengetahui masalah-masalah pembangunan ekonomi khususnya di negara berkembang. Bapak. Ya, terima kasih Dek sudah membantu Bapak. Jadi Bapak pertegas ya bahwa pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan dalam struktur ekonomi dan corak kegiatan ekonomi
keempat, perekonomian di suatu negara itu sudah stabil. Yang kelima, surplus neraca pembayaran luar negeri. Dan yang terakhir, distribusi pendapatan yang merata. Terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Baik, kita ketemu lagi nanti minggu depan. Minggu depan kita akan mencoba menghitung dari PNB itu dan lain-lainnya. Tolong diingat kembali juga tugas yang tadi Bapak kasih. Bisa diulang, Agus, tugasnya tadi apa? Bapak tidak mencatat ya. Saya tahu Pak tugasnya Pak. Ya, apa tugasnya nih? Tugasnya tadi ada tugas esai Pak, 4 soal. Ya, benar. 4 soal dalam bentuk Google Form. Ya, Bapak akhiri pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.